Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel kita Tutorial Bung Dars, channel yang membahas data online dan data offline. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial ini tentang cara mengisi survei penjaminan mutu PPG dalam jabatan 2021. Karena ini di SIM PKB itu ada informasi bahwa untuk mahasiswa tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4 yang sekarang sedang mengikuti PPG dalam jabatan 2021 ini supaya mengisi survei penjaminan mutu di SIM PKB, begitu ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Namun sebelum ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk di like dan di subscribe, begitu ya, serta aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi dari channel kami, serta kalau memang video ini bermanfaat bisa di share, begitu. Baiklah teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasannya. Untuk mengerjakan survei penjaminan mutu ini, kita masuk dulu ke SIM PKB. Kita ketikkan saja di sini SIM PKB, begitu ya, SIM PKB. Kalau sudah kita enter, nah kemudian kita cari yang SIM PKB. Nah, yang portal layanan program GTK Kemendikbud. Nah, yang ini kita klik saja. Kemudian kita pilih SIM PKB. Nah, yang ini ya teman-teman, kita masuk ke SIM PKB. Kita klik saja. Setelah itu kita masukkan surel dan kata sandi. Kita masukkan username SIM PKB dan kata sandinya kita masukkan. Selanjutnya kita masuk. Kita klik saja yang ini, kita ke selengkapnya. Nah, ini kan muncul ya survei penjaminan mutu. Di sini ada keterangannya, silahkan nanti bisa dibaca sendiri. Ini terakhirnya itu 31 Desember 2021. Ini hanya sebuah survei saja gitu ya. Kita mulai survei, kita isi saja surveinya. Kita klik mulai survei. Nah, di sini ada nama mahasiswa, bidang studinya gitu ya, nama LPTK-nya. Ini tentunya nama LPTK itu berbeda-beda setiap mahasiswanya. Nah, untuk mengisi survei penjaminan mutu ini kita ke lanjut di sini ya, teman-teman. Kita klik lanjut. Nah, kemudian di sini ada banyak soal gitu ya. Ini kita memilih nanti sesuai dengan pengetahuan kita, begitu. Nah, di sini ada halaman 1 dari 4 halaman ya. Ini halaman 1 dari 4 nih. Nah, sekarang kita ke standar A ya, standar minimal penyelenggaraan program PPG dalam jabatan 2021. Nomor 1, berapakah jumlah dosen yang mengajar dan membimbing selama pelaksanaan PPG di kelas atau rombel saudara? Nah, ini A lebih dari 8 dosen per rombel. Ini ada yang 8, ada yang kurang dari 8. Ini disesuaikan saja dengan di LPTK-nya masing-masing. Jadi pengisian ini tidak harus sama. Ini hanya sebuah survei saja, begitu ya. Oke teman-teman, ini hanya referensi saja ya. Ini kami sudah punya referensi begitu untuk jawaban dari setiap nomornya. Jadi ini hanya referensi saja, sekali lagi tidak harus sama begitu. Nah, ini nomor 1 itu kami memilih yang lebih dari 8 dosen per rombel gitu ya. Mungkin di antara teman-teman itu berbeda. Nah, yang nomor 2, kompetensi yang dimiliki dosen dalam mengajar dan membimbing selama pelaksanaan PPG di kelas atau rombel saudara sesuai dengan bidang studi PPG. Nah, kalau di kami itu sesuai gitu ya. Ini yang paling atas itu paling bagus. Terus ke bawahnya ini semakin tidak bagus begitu. Kami pilih yang bagus saja gitu ya. 86% sampai 100% dosen memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan bidang studi PPG-nya gitu. Jadi kalau tidak ahli ya tidak jadi dosen dalam PPG ini. Begitu mungkin kiranya. Nah, silakan teman-teman juga bisa persepsinya sendiri begitu ya. Ini tidak usah dibaca semua, nanti waktunya terlalu lama. Nomor 3,
Berapakah jumlah guru pamong yang mengajar dan membimbing selama pelaksanaan PPG di kelas atau rombel saudara begitu. Nah, ini kan untuk guru pamong itu yang ditugaskan itu paling tidak 2 begitu ya, atau 1 begitu. Ini kan jelas kurang dari 6 guru pamong, kita pilih yang ini begitu. Untuk teman-teman terserah mau berapa. Nomor 4, kompetensi yang dimiliki guru pamong dalam mengajar dan membimbing selama pelaksanaan PPG di kelas atau rombel saudara sesuai dengan bidang studi PPG. Nah, ini kami pilih yang nomor 1 lagi gitu ya, ini yang paling bagus begitu. 86% sampai 100% guru pamong memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan bidang studi PPG-nya. Jadi karena punya kompetensi keahlian makanya ditunjuk menjadi guru pamong. Ke bawahnya ini persentasenya itu semakin kecil begitu. Kita pilih yang bagus sajalah begitu ya. Nah, nomor 5. Layanan LMS oleh admin IT kelas perombel. Ini kami pilih admin IT memberikan layanan LMS sangat baik begitu. Karena begitu ada info di grup WhatsApp itu langsung menginformasikannya. Nah, kita lanjut begitu ya teman-teman. Kalau sudah semua kita lanjut. Nah, sekarang poin B. Pemahaman panduan atau penjelasan teknis program PPG dalam jabatan 2021. Nah, untuk nomor 1, berikut ini adalah tahapan kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2021. Nah, kami pilih yang paling atas. Nah, ini referensinya dari mana? Coba kita lihat jadwalnya gitu ya. Nah, kita lihat jadwalnya nih di sini ya. Nah, yang pertama kan pembelajaran mandiri, belajar mandiri gitu ya. Setelah pembelajaran mandiri kan pendalaman materi. Nah, selanjutnya ada pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, yang ini ya. Lalu ada PPL dan UKIN. Nah, ada PPL dan UKIN. Jadi kami pilih yang ini gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 2, jumlah JP. Jumlah jam pelajaran untuk mata kuliah pendalaman materi adalah, ini kamu memilih 80 jam pelajaran. Referensinya dari mana? Coba kita lihat ke sini. Pendalaman materi. Nah, kita zoom dulu ya. Nah, yang ini teman-teman ya, 80 JP. Jadi ini pasti sekali jawabannya, walaupun ini survei. 80 JP, begitu ya. Nomor 3. Jumlah JP untuk mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran adalah, nah ini kami pilih 96 JP. Referensinya dari mana? Coba kita ke sini lagi. Perangkat pembelajaran. Nah, yang ya teman-teman, kami zoom. Nah, 96 JP. Ini dari panduan PPG-nya langsung ini. Makanya kami pilih 96 JP. Kita lanjut ya teman-teman. Nomor 4. Jumlah JP atau jam pelajaran untuk mata kuliah PPL adalah, kami pilih 218 JP. Referensinya dari mana? Referensinya dari sini teman-teman ya. Nah, dari sini ya. Pelaksanaan PPL nih, beban belajar dalam JP. Cuma di sini itu 217 begitu ya. 217 JP begitu. Nah, ini yang paling mendekati adalah 218 JP. Kami pilih yang ini saja begitu. Nah, untuk teman-teman terserah, ini hanya referensi saja. Nomor 5, jenis dan jumlah tugas untuk pendalaman materi terdiri atas. Nah, kami pilih yang paling atas, LK1.1 sebanyak 6 buah, LK1.2 sebanyak 6 buah, 1 materi ajar berbasis masalah, penyelesaian tes sumatif sebanyak 7 set. Ini kami referensinya dari mana? Referensinya dari sini ya teman-teman. Oke, nah yang ini ya, yang tagihan kerja ini dari panduan PPG-nya. Di sini LK1.1 sebanyak 6 LK, LK1.2 sebanyak 6 LK. Lalu ada tes sumatif 6 set ditambah 1 set jadi 7 set gitu ya. Lalu ada materi ajar setara 1 KB. Jadi kami pilih yang
ini ya. Nah, kan tes sumatifnya 7 set tadi ya. Satu materi ajar berbasis masalah. Jadi kami pilih yang ini. Karena di panduan pun sudah jelas begitu. Kita lanjut nomor 6. Jenis dan jumlah tugas untuk pengembangan perangkat pembelajaran terdiri atas. Kami pilih yang paling atas ya. LK21.1 sebanyak 1. LK2.2 sebanyak 1. LK2.3 sebanyak 1. Video hasil rekaman peer teaching sebanyak 1. Dokumen perangkat pembelajaran sebanyak 3 set. Ini referensinya dari mana? Kami juga dari panduan lagi begitu ya. LK2.1 ya. Nih, 1 gitu ya. Lalu ada video hasil rekaman, lalu ada pembelajaran sebanyak 3 sheet begitu. Coba kita samakan. Nah, kan sama gitu ya. Sama dengan buku panduan untuk PPG. Video pembelajaran dibuat dari rekaman pembelajaran dengan durasi. Nah, ini kan video pembelajarannya untuk angkatan kami begitu ya. Karena angkatan 1 itu kan maksimal 15 menit begitu. Tidak boleh lebih dari 15 menit. Makanya kami pilih yang 10-15 menit. Nah, kalau yang 15 menit sampai 20 menit kan ini lebih ya. Artinya kan lebih begitu. Atau sama dengan. Kami pilih yang ini saja gitu. Untuk teman-teman terserah mau yang mana. Oke teman-teman, kita lanjut nomor 8. Batas nilai minimal kelulusan uji komprehensif adalah, ini batas minimalnya 70 gitu ya, 70. Untuk teman-teman silahkan mau pilih yang mana, ini hanya referensi saja. Nomor 9. Jumlah komponen uji kinerja portofolio untuk PPG dalam jabatan 2021 adalah, kami pilih yang 7 begitu ya. Ini referensinya adalah dari sini. Nah, ini adalah ringkasan dari deskripsi portofolio UKIN 2021. Ini kan nomor 1 itu ada kegiatan penelitian dan publikasi. Nomor 2 ada kegiatan refleksi diri. Nomor 3 ada kegiatan pencarian informasi baru. Nomor 4 itu ada kegiatan yang menghasilkan inovasi. Nomor 5, kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai. Nomor 6, kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Nah, nomor 7-nya adalah perangkat pembelajaran. Makanya kami pilih nomor 7. Nah, untuk teman-teman terserah mau yang mana. Ini hanya sebuah referensi saja, begitu ya. Nomor 10. Alokasi waktu untuk uji pengetahuan atau UPPPG dalam jabatan tahun 2021 adalah, ini 180. Karena memang di jadwal itu kan 3 jam begitu ya. 1 jamnya itu 60 menit. Kalau kali 3 itu kan jumlahnya 180 begitu. Kalau sudah lanjut. Oke, sekarang kita ke poin C. Keterlaksanaan pembelajaran. Nomor 1, waktu yang digunakan untuk belajar mandiri selama 17 hari. Silakan pilih di antara ini ya. Paling atas paling bagus, ke bawah itu tidak semakin bagus. Ini hanya survei saja dan ini hanya referensi saja. Kami pilih yang paling atas. Nomor 2, kemampuan menyelesaikan tugas atau tagihan yang dibebankan pada belajar mandiri. Kami pilih paling atas ya. Tugas mandiri dapat diselesaikan dalam waktu kurun waktu yang disediakan 86% sampai 100%. Untuk jawaban teman-teman terserah begitu. Nomor 3, waktu yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendalaman materi 13 hari. Ini selama 13 hari, terserah mau pilih yang mana. Kami pilih atas adalah karena ini hanya survei begitu ya. Jadi tidak harus tepat sekali, ini kan hanya survei saja. Ini disesuaikan dengan kita masing-masing begitu kegiatan kita. Nomor 4, kemampuan menyelesaikan tugas tagihan yang dibebankan pada kegiatan pendalaman materi. Kami pilih yang atas lagi ya. Ini 86% sampai 100%. Nomor 5, waktu yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran 14 hari. Kami pilih yang atas lagi ya. Tidak usah dibaca, ini terlalu banyak bacaannya gitu. Nomor 6,
kemampuan menyelesaikan tugas atau tagihan yang dibebankan pada kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran. Kami pilih yang atas lagi. Lanjut ya, waktu yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan PPL 31 hari. Kami pilih yang atas lagi karena memang waktunya mencukupi begitu. Untuk teman-teman terserahlah, ini berhubungan dengan kegiatan kita masing-masing. Ini hanya referensi saja. Kita lanjut nomor 8. Kemampuan menyelesaikan tugas tagihan yang dibebankan pada kegiatan PPL. Kami pilih yang atas lagi ya, karena memang selesai dalam waktu persentase ini 86% sampai 100%. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, ini adalah halaman terakhir ya. Ini halaman 4 dari 4. Poin D, hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini ada petunjuk pengisiannya, silahkan dibaca sendiri. Nah, ini di sini kita bisa memilih lebih dari satu dan menambah jenis hambatan lain yang belum diselesaikan. Nah, ini disesuaikan dengan pribadi kita gitu ya, jadi tidak harus sama begitu. Nomor 1, hambatan yang dihadapi pada tahap belajar mandiri. Kalau kami itu hambatannya adalah informasi yang diterima terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan gitu ya. Menyusun peta konsep ini bagi kami hambatan ini ya. Walaupun ini kewajiban begitu, karena kita harus menyusun konsep gitu, peta konsep. Mengidentifikasi materi yang sulit, kita kan harus mengidentifikasi gitu. Ini juga memakan waktu, jadi kan merupakan hambatan karena memang memakan waktu. Mengidentifikasi miskonsepsi, kecukupan waktu untuk memahami isi modul, bagi kami tidak cukup gitu ya. Kesulitan akses modul gitu. Nah, nomor 2, hambatan yang dihadapi pada tahap pendalaman materi. Ini kami hambatannya koneksi jaringan. Kalau koneksi jaringannya bagus, login ke SIM PKB pun tidak masalah gitu ya. Nah, kalau yang lain-lain ini sudah cocok lah untuk kami. Untuk teman-teman terserah pilih yang mana. Nomor 3, hambatan yang dihadapi pada tahap pendalaman materi. Ini hambatannya mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang disinkronkan dengan kompetensi dasar. Ini yang kami jadi hambatan adalah disinkronkan dengan kompetensi dasar. Kalau yang lain ini sudah tidak begitu jadi hambatan gitu ya. Nah, untuk teman-teman terserah mau pilih yang mana begitu. Lalu nomor 4, hambatan yang dihadapi pada tahap PPL. Ini penyiapan kelas pembelajaran kalau bagi kami. Kalau yang lain tidak begitu jadi hambatan begitu ya. Hambatan dalam pemenuhan tugas atau tagihan. Ini kami checklist ya. Tugas terlalu banyak, kesulitan memahami petunjuk tugas, waktu pengerjaan tugas terlalu singkat, tugas terlalu sulit, kesulitan mengunggah tugas. Ini hambatan bagi kami. Untuk teman-teman terserah. Nomor 6 yang terakhir. Hambatan dalam pemenuhan tugas atau tagihan. Koneksi internet tidak lancar ini di kami gitu ya, makanya ini jadi hambatan. Untuk yang lainnya ini sudah cocok begitu. Nah, ini rangkaian dari cara mengisi survei penjaminan mutu untuk PPG dalam jabatan 2021. Kalau sudah semua, kita simpan. Apakah Anda yakin menyimpan survei ini? Saya yakin iya. Oke, sudah selesai begitu ya, sudah selesai. Nah, di sini ada informasi begitu ya. Kalau kita ingin mengubah survei itu bisa diulangi lagi dengan klik di sini. Nah, ini rangkaiannya seperti ini ya, teman-teman. Baiklah teman-teman, itu saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini, membahas tentang cara mengisi survei penjaminan mutu PPG dalam jabatan 2021. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya. Kami ucapkan terima kasih yang sudah mau mengunjungi channel kami. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Kami tunggu yang belum, silahkan di like, di subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami. Serta bisa di-share kalau memang informasi yang kami berikan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.